Oke, balik lagi di Opsi Media TV bareng gua Eno Dimejo dan kali ini kita bakalan ngobrol sama Reza Arfandi. Mantap. Sebelum ngobrolin mengenai karya-karyanya, sepak terjangnya di industri musik, gue pengen tahu persentuhan lu terhadap musik terjadi di umur berapa? Hai. 2000, pertama kali banget ya? Iya. Tahun 92. Itu SMP kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 2, kelas 3 kayak gitu. 92, 93. Itu umur berapa ya? 13, 14 tahun Ya, gitu? momen apa tuh yang pada akhirnya, wah ini kayak gue mau di musik nih gitu? Ya momennya karena bisa main gitar aja. Jadi karena waktu pertama kali itu langsung main gitar, main Metallica. Ya. Wah. Gampang banget kan? No matter how far. Asik. Tapi emang era-era itu menyenangkan ya? Maksudnya semua tongkrongan tuh ada gitar gitu kan? Iya, betul. Mungkin di antara 5 sampai 7 orang yang nongkrong, mungkin 4-nya bisa main gitar gitu. Sekarang kalau kita ngeliat di gang-gang atau di mana nongkrong semuanya pada terpaku sama handphone, main game. Betul banget, betul. Era-era itu manis sih emang. Iya. Itu ya pada akhirnya, ya. gue mau belajar gitar deh dan mau terjun di musik ya. Yes, betul. Tapi kenapa blues? Sebenarnya blues itu mungkin udah sekitar 20 tahun terakhir lah ya. 15 sampai 20 tahun terakhir lah. Awal-awalnya banget itu pertama kali banget metal. Wah, ya kan? Terus pindah ke Bandung jadi alternatif. Oke. Britpop alternatif. Ya, terus sempat juga 70s classic rock kayak gitu kan. Nah, cuman waktu 2000 sekitar 2006 sampai 2012 itulah momen-momen akhirnya gue balik lagi ke classic rock dan ke blues basically. Ya, karena di waktu itu kan pindah ke US ya. Di US musisi rocknya basically kental banget gitu, blues influence-nya. So that's the moment gue balik ke blues lagi. Pencarian jati diri tuh ke banyak genre gak? Oh iya. Jadi pada akhirnya saat berada di Mekahnya industri musik gitu di Amerika, barulah terpapar pada akhirnya blues nih yang paling cocok buat gue gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya. Jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya siapa Reza Arfandi? Reza Arfandi merupakan sekarang sih penyanyi solo ya, tapi sebelumnya punya unit musik duo namanya Strolling Wizard. Yes. Dan kemudian membentuk juga entitas musik baru bertiga dalam format Twisted Blues yang baru juga ngerilis EP kemarin. Dan akhirnya sekarang memutuskan untuk mengambil jalan sebagai seorang solois dengan namanya sendiri ya, Reza Arfandi. Dan itu pada akhirnya di titik baliknya adalah dirilisnya single debut sebagai seorang solois berjudul Perfect. Dirilis kapan itu, Mas? 7 Februari 2025 kemarin. Masih hangat banget ya. Iya. Februari masih hangat. Valentine moment. Karena itu adalah lagu romantis. Oh iya. Gue nggak tahu sih ya, Bang Reza habis bikin dosa apa sama istrinya. Saya pada akhirnya bikin lagu yang merayu-rayu gitu. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah keputusan lo untuk menjadi seorang solois ini adalah pembuktian gitu kalau lo emang mau serius di industri musik atau gimana nih? Karena basically kan lo sebetulnya orang kantoran lah ya, musisi kantoran lah ya. Betul. Gimana? Gue berkepikiran, benar juga. you got the point. Jadi kalau gue mungkin dari sisi karyanya ya. Jadi ya istilahnya gue bikin lagu itu udah dari I would say 25 years, the last 25 years kayak gitu ya. Mungkin udah saatnya memang kalau gue bikin lagu, ya gue pengen bener-bener lagu ini nih sejauh mana bisa diterima di market lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya of course kayak gitu ya, selain berkarir, berkeluarga, ya tentu saja musik salah satu passion yang gue akan serius banget. Basically kayak gitu. Karena sebetulnya Strolling Wizard itu kan juga sempat dirilis proper lah ya. Yes. Cuma karena mungkin liriknya banyak bahasa Inggris, terus kemudian genrenya juga segmented blues gitu. Jadi secara industri promosinya juga memang pada saat itu
ya antar teman aja mungkin ya. Iya, betul komunitas banget. gitu kan. Betul banget. Tapi betul. saat ini Reza hadir sebagai solois dan melakukan apa ya? Adalah istilahnya tuh pola promosinya yang baik gitu loh, konsep Betul. promosinya yang baik gitu. Nah, perbedaan apa yang paling lu rasain saat lu bareng-bareng band gitu kan, bareng Strolling Wizard atau Twisted Blues dan sekarang sebagai solois? Apa yang paling lu rasain bedanya? Well, kalau dari sisi pergerakan ya flexibility. Karena harus nggak harus nunggu jadwal. Nah, betul banget. Jadi kalau sekarang yang penting ya gue tetap ada rutinitas siang hari lah ya, pagi ke siang kayak gitu. Yang penting gue bisa manage rutinitas gue untuk anything yang berhubungan sama promo, sama gigs kayak gitu ya. Itu lebih gampang lah gitu, make decisions dibanding gue sama grup. Kadang-kadang ya kita harus nanya dia dulu, lu available kah? Oh, gue nggak bisa, gue bisanya jam segini hari ini. Nah itu tuh yang agak susahnya di situ. Dan sebaliknya ya, kadang lo nya juga mungkin yang sibuk kan? Yes, betul. Nah kalau dari sisi karya, solo juga lebih gampang ya menurut gue, karena istilahnya main idenya ya dari gue sendiri, kayak gitu. Ya walaupun dalam proses recording, proses workshop itu gue pasti akan minta pendapat sekeliling gue dulu, gitu ya. Cuman decision makingnya itu lebih cepat juga, kayak gitu. Oh part ini nggak enak, oh sini bilang ini, sini bilang kayak gini. Oke, ya udah, let's change it kayak gitu. Nah kalau misalnya satu band nggak bisa. Wah gue punya emotional attachment tuh sama part yang ini nih, kayak gitu. Lu jangan lu ganti-ganti. Nah serius, gitu. Itu susah tuh. Lebih banyak diskusinya apa segala macam ya? Iya, betul. Menyenangkannya kalau solo ya, lagunya gue tahu nih penjiwaannya harus kayak gimana, cara membawakannya yang baik itu seperti apa gitu ya. Tapi ngomongin soal produksian, kemarin saat proses produksi Perfect itu juga kan melibatkan beberapa orang lah ya. Iya, betul termasuk sekali. Partner lo di band. Oh iya. Itu dan salah satunya adalah drummer legend Indonesia. Nah itu gimana ceritanya tuh? Ya. Proses produksinya. Betul banget. Jadi waktu pertama di record, memang lagu ini disiapin untuk new singlenya Strolling Wizard, kayak gitu. Makanya waktu itu yang involve ya Strolling Wizard, termasuk Andre teman gue di Strolling. Terus setelah itu Andre kenal sama namanya Mas Thomas. Nah, Mas Thomas ini ya salah satu gitaris senior lah di Indonesia kayak gitu. Nah dialah yang punya networking ke musisi-musisi legend Indonesia, termasuk salah satunya drummer yang isi lagu Perfect itu Om Sandy Luntungan. Kayak gitu. Jadi ya basically kalau basic musiknya kita bertiga. Basically Om Sandy, Andre sama gua basically. Terus ya produksinya dibantu sama Mas Thomas juga. Basically. Jadi menarik lah ya. Tetap sekarang jalan sendiri bukan berarti yang kemarin tuh ada kenapa-napa. Iya. Itu statement juga tuh ya. Nah, tapi next setelah Perfect apa? Well, apakah ada yang lagi lo masak atau udah lo siapin sebelumnya? Yes, ada yang lagi dimasak juga. Yang ini mungkin lebih rock ya, lebih gue bilang Americana rock lah, kayak gitu. Lebih upbeat. Itu next, insya Allah abis Lebaran kita rilis, karena proses recordingnya dibantu temen gue juga. Sedang berjalan atau sudah? Udah 90%. Basically ya, tinggal few minor corrections lah. Gitu. Nah, cuman akan kita rilis di bulan April. Terus setelah itu kita juga mempersiapkan ada beberapa lagu. Gue punya lagu kayak folk, country kayak gitu. Terus mungkin ada yang pop rock juga mungkin ya things like that lah, mungkin different genre yang akan gue coba rilis lah di tahun ini. Menarik nih ngomongin genre nih. Kenapa blues, bro? Di luar kecintaan lo dan lo terpapar blues di Amerika ya. Tapi kenapa blues yang lo usung di karya lo? Mengingat ya kita kalau ngutip Efek Rumah Kaca sih ya pasar bisa diciptakan, tapi kalau kita ngomongin dari sudut pandang bisnis, blues itu segmentasinya sempit sekali. Belum ada regenerasi blues yang
ya ada lah Arya Novanda, Jordan Susanto gitu, tapi ya menurut gua masih sempit lah pasarnya. Betul. Tapi kenapa lu percaya genre itu? Oke, pertama-tama karena memang gua suka sama musiknya. I like the style, I like the raw music of blues ya, basically ya. Gua specifically gua suka itu root blues, basically. Jadi root blues itu mungkin kayak di Jack White. Oh ya. Terus apa lagi ya? Pokoknya things yang mereka pakai apa tuningnya itu benar-benar out of standard lah. Nah itu gua suka di raw-nya itu sebenarnya gitu. Dan kalau gua lihat waktu di US dia make it kayak gitu ya. Somehow dia make it kayak gitu. Apa namanya? Sempat booming beberapa kali kayak gitu kan, lagu yang dark rock kayak gitu, Black Rebel Motorcycle Club. It's booming kayak gitu, walaupun nggak se-booming ya Beyonce mungkin ya, tapi at least they gain quite a good attention. John Mayer itu kan mungkin yang masuk ke pop ya. Dan gue sih yakin sih at the end of the day kalau memang gua sama teman-teman gua di sini kayak gitu, mungkin sama Anoh bisa create something new kayak gitu ya. Ya kenapa enggak, kita mungkin punya satu formula blues yang fresh, yang energik kayak gitu, yang bisa diterima sama semua. Jadi jangan nunggu wave-nya terhadap blues tinggi lagi ya, kita bikin aja wave-nya naik lagi ya gitu. Betul. Wah, luar biasa sih. Dan amat sangat gua aminkan men, karena sejatinya di blues banyak banget sih musisi-musisi yang muda yang potensial gitu, tapi karena memang industrinya nih lagi tidak berpihak ke genre musik yang seperti itu, emang agak-agak sulit juga sih gitu kan. Karena kalau diperhatiin blues juga ya ada di komunitas-komunitas aja kan, terbatas di komunitas gitu. Belum jadi apa ya? Jadi bahan pasar yang seksi gitu untuk industri sih. Dan mungkin lo lah yang bikin itu jadi seksi. Amin. Bismillah. Jadi akan hadir karya berikutnya dari Reza setelah Lebaran ya? After Lebaran udah mulai tembak lagi, new release. Oke, sukses. Siap. Mas Reza, dan thank you udah ngeluangin waktu buat ngobrol sama gua. Dan thank you juga udah mau nyimak obrolan kita ini. See you.